Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Ramadan di apa? Si Santuy ya. Si Santuy, betul sekali. Si Signa- Santuy. Signatur ngobrol santuy. Iya. Ya, asik. Kali ini ada topik pembahasan ya dari narasumber kita, Fikri. Apa ya topiknya? Jadi saya di sini, gue di sini akan ceritain kemarin kan gue naik gunung, adalah pengalaman horor gitu di gunung. Ada sebuah gunung di daerah dekat-dekat Lembang gitu loh, Dekat Lembang. dekat Lembang pokoknya. Ya, ini pengalaman baru nih, fresh. Pengalaman baiknya atau buruknya? Kan tadi bilang pengalaman ketemu hantu pak. Ketemu hantu ya, siapa tahu Iya, baik Pak. gitu ya. Baiknya juga ada sih, nanti gue Iya. ceritain lah. Iya. Coba ceritain kayak gimana gitu. Gimana ya Pak ya? Jadi awalnya tuh hari apa ya? Oh, hari Senin kalau nggak salah. Senin pagi itu gue TW sama saudara gue. Itu ke gunung, sebutin jangan ya? Jangan lah ya. Janganlah, jangan dulu. Sebutin aja karena nggak apa-apa kali ya. Boleh lah. Adalah Gunung Burangrang namanya. Oh, Burangrang. Ya, berapa ya? 2050 mdpl kalau nggak salah ya. Jadi berangkat tuh pagi-pagi kita tuh. Sampai sana tuh jam 8 atau jam 7. Pokoknya kita nyubuh banget jam 5 itu kita OTW. Dari sini, dari Bandung ya. Dari Gedung Sate. Kita OTW sampai sana jam 8 kalau nggak salah. Dan kita nunggu dulu si posnya buka bro. Kita nunggu dulu buka. Karena yang jaganya tuh masih tidur. Gitu. Dan gue juga dari rumah tuh udah feeling ya. Hari Senin pasti sepi tuh gunung. Soalnya maksudnya sepi itu jarang ada yang ngedaki, jarang ada yang ngecamp juga loh. Karena itu kan bukan hari weekend dan bukan musimnya lagi naik, soalnya kan lagi musim hujan juga. Kemarin gue udah predik hujan ya, memang benar hujan sih kemarinnya tuh. Dan akhirnya gue daftar tuh foto KTP biasalah. Gue naik tuh dari pendaftaran sampai ke puncak tuh berapa jamnya kira-kira ya? Jam 8 nyampe itu jam 11 kalau nggak salah. Ya sekitar 3 jaman lah. Bentar, emang pakai KTP gitu? Iya, kalau mau daftar mau naik gunung tuh biasanya kita nyimpen KTP, kalau enggak foto doang KTP-nya. Jadi itu fungsinya tuh buat misalkan kita kan ditanya tuh daftar kita mau camping atau tok doang naik turun gunung. Biasanya kalau kita camping ditanya tuh berapa hari. Nah, ntar misalkan kalau ada apa-apa ya amit-amitnya, misalkan kita janjinya 3 hari dan 3 hari itu belum balik, kita bisa dimasukin ke daftar orang hilang. Iya benar. Gitu bro. Dan kalau nggak salah ya itu juga. Yes, bener gitu. Dan gue naik. Kalau pendakian sih aman-aman aja ya. Jalurnya juga lumayan ekstrim sih menurut gue, karena gue jarang naik gunung juga ya. Ekstrim tuh maksudnya nanjak terus loh bro. Dan jalurnya tuh kadang-kadang nggak beraturan gitu loh. Kayak kanan kiri tuh jurang. Ya udah biasa ya, namanya juga gunung. Dan ya kalau perginya sih gua rasa aman-aman aja sih. Dan ketemu juga waktu itu nyampe pos 1 aman, pos 2 di pos 2 tuh ada yang ngecamp. Tiba-tiba yang nemu yang ngecamp juga, kita sapa-sapa di sana. Katanya kehujanan mereka kemarin pas turun, jadi dia terpaksa buka tenda di pos dan malang jalan. Sebenarnya malang jalan itu maksudnya malang jalan tuh bikin tenda di jalur pendakian ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Nggak bolehnya tuh karena itu kan jalur gitu, nggak boleh dipakai bikin tenda kan ngalangin ya kan, nggak enak juga. Tapi kan mereka dengan alasan katanya kehujanan malam-malam gitu, jadi harus buka tenda. Ya udah kita ngerti aja, lanjut aja kita. Cukup iya. Aman sih begitu. Malah lucunya tuh udah sampai pos 3 pos 4 tuh ya kan lumayan udah tinggi tuh, maksudnya udah naik hampir ke puncak lah. Lucunya tuh suara warga yang di bawah tuh yang lagi dangdutan tuh masih kedenger bro dari atas. Lagunya kayak gimana itu? Gak tahu, pokoknya dangdutan aja kayak bass dangdut itu kan khas ya, kedengeran sampai ke atas lah. Serius, ini gak bohong. Yang lagi pengajian juga malah kedenger loh dari pos 3 ke pos 4 tuh. Mungkin karena emang sepi juga ya dan daerah pedesaan gitu.
Emang kondisi lagi sepi itu? Sepi. Yang nanjak tuh katanya cuman ada 2 rombongan doang. Rombongan. Yang terakhir kemarin malam baru camp itu. Kemarin waktu gua tuh. Dan ya ketemu yang rombongan pertama tuh yang camp di pos 2 itu. Dia ketemu sama mereka. Satu lagi tuh baru ketemu di pos 4 kalau nggak salah. Di pos 4 tuh mereka baru turun. Dan gua ketemu katanya masih jauh ke puncak. Sekitar berapa belokan lagi gitu kalau nggak salah dia tuh ngomong gitu. Ya gitulah, aman sih waktu nanjak. Nah pas kita udah sampai puncak, mau sampai puncak tuh kita kesusul sama 2 orang yang puncak doang, nggak camping. Jadi tektok. Ada yang baru datang. Ada yang baru datang. Kita kesusul mungkin karena kitanya lambat ya, karena gue juga baru apa ya? Bukan baru sih, jarang muncak gitu loh. Jadi ya jalannya santai gitu, nggak rusuh-rusuh kayak mau kemana gitu. Soalnya kan gue sama saudara gue cuma berdua loh. Gue sama saudara gue doang. Adik lo gak ikut? Nggak ikut. Mereka yang nggak ikut karena sekolah. Iya. Dan ya santai lah karena bawaannya kan kita mau camp juga gitu di puncak. Jadi kita jalannya santai dan udah nyampe ketemu gitu loh sama mereka yang berdua yang nyusul gue sama saudara gue. Udah gitu ya udah kita sampai puncak dan ternyata di puncak tuh anginnya gede bro. Ya puncak anginnya gede. Iya pasti ya, cuman kabut tuh lagi turun, bukan lagi turun sih. Jadi wah itu kan kita biasa lihat views di puncak tuh kayak lihat kota, lihat pemandangan alam itu, enggak, lihat putih aja, lihat kabut gitu bro. Kena kabut gitu gak? Ketiup kabut gitu? Ada sih, tapi enggak sampai parah sih, cuman beberapa ya sesekali doang. Dan kita tuh udah sampai puncak, ada Tugu di sana. Nah di Tugu tuh kita nggak camp di situ, katanya ada lagi camping ground di sebelah kanan kalau nggak salah. Kita ke kanan tuh, wah itu jalurnya ekstrim banget. Kiri kanan tuh jurang dan jalannya cuma satu jalan setapak bro. Kira-kira lewat mana? Iya lewat situ, kita terjal aja. Ya, soalnya jalannya ke situ, nggak ada jalan lain gitu selain ke situ. Iya. Nah, jadi intinya percuma beli splitter ya. Ya, minyak gede. Nggak apa-apa. Udah gitu, gue bikin tenda tuh, dan emang benar, cuman gue doang sama saudara gue. Satu tenda buat berempat dan nggak ada lagi tuh yang ngecamp tuh. Ya udah kita nyampe sana mau lihat apa gitu, views pemandangan nggak ada gitu kan. Ya udah kita itu tuh jam 11 lebih. Ya udah kita bikin tenda, istirahat dulu dan gue langsung tidur karena capek ya. Kemarinnya gue bukan baru beres konser di Pada Suka yang kemarin. Langsung bener. Camp gitu loh. Dan udah bikin tenda gitu, gue tidur. Nah di sini nih horornya, katanya saudara gue ngedengar kayak ada suara cewek. Kan kita di tenda tuh. Nah di belakang kepala kita tuh kayak ada, ya bukan suara nangis atau suara ketawa sih, lebih ke suara cewek ngobrol. Ngobrol. Ya, cuman dia langsung ngerusuh bangunin gue tuh. Brad. Ah kenapa? Kata gue tuh. Ada suara cewek. Ah mana? Dia lihat keluar, ya ada si suaranya. Sih nggak ada objeknya, suaranya juga ikut hilang. Ya udah tenang aja kata gue tuh. Ya udah tenang dulu aja. Udah gitu gue lanjut tidur. Dia ngomongin lagi. Suara lagi. Dia bukan ketakutan sih, karena takut ada apa-apa. Iya penasaran. Jadi biar berdua yang tahu loh gitu guys. Pas jadi lihat, ternyata si AA itu suara yang kedua tuh si AA yang berdua juga yang tadi nyusul, yang tektok naik gunung. Mereka doa. Ternyata suara mereka gitu. Ya udah sih aman gitu. Ya si A-nya tuh jalan-jalan ke sana ke depan, dan pas beberapa lama dia pamit pulang. Nah disitulah emang kita benar-benar berdua dari siang sampai malam tuh kita berdua. Itu tidur dari siang? Gue tidur terus. Saya ngapain di sana, nggak bisa bikin api unggun karena nggak boleh mungkin ya, karena ya angin juga gede, ngapain bikin api unggun gitu kan, takutnya kebakaran hutan guys. Iya juga, tapi lagi musim hujan sih nggak apa-apa sih harusnya. Nggak boleh sih harusnya sih, karena
Itu kan di puncak juga, itu angin Oh, lagi daerah gede. puncaknya ya. Emang kita di puncak banget ngecampnya. Pantesan. Dan ya takutnya kebakaran hutan gitu bro. Udah gitu sampai sore kabut tuh masih belum turun-turun, masih berkabut aja, angin besar tuh. Gua takutnya tuh kan gue masang tenda tuh di puncak gitu, angin tuh gede-gede banget loh, ngeri ke bawah bro, sumpah bro, kayak anjir nih, oh ini tuh pengen pulang, sinyal nggak ada ya, namanya juga gunungnya, tapi kadang-kadang ada sih sinyal, makanya gue ngabarin anjir, kangen ke rumah, kangen teman-teman, udah pikirin itu gitu loh. Tiba-tiba pengen pulang gitu ya. Tiba-tiba pengen pulang, soalnya kayak berdua doang tuh nggak asik nggak sih, kayak lu mau ngapain gitu berdua, cuman kesana numpang tidur, makan, jalan-jalan, foto-foto, pulang, ya udah gitu kan. Kalau banyak kan rapat tuh bisa cerita nggak sih, makanya. Ya, soalnya kan disangkanya mau ngajakin teman-teman konser itu. Ya. Saya sama Habib tuh tadinya mau ikut, ya kendala ya dulu kan kita udah bukan Sultan lagi, bukan Rokok Marlboro, EC dan Label, gak ada gitu ya. Oke, lanjut ya. Udah sore itu masih belum ada ini ya, gue iyo aja gitu, kayak diem di tenda, cerita sama saudara gue di situ. Nah di situ belum ada ini horor sih, kayak aman-aman aja. Nah begitu pas malam, tiba jam berapa ya, jam 9 jam 10-an kalau nggak salah, itu tuh ada yang baru naik tuh, berapa orang ya kira-kira 6-7 orang gitu, 6 orang, ada 3 cewek dan 3 cowok juga kalau nggak salah. Mereka baru datang, ya nyapa sih mereka juga, assalamualaikum katanya. Ya kita jawab waalaikumsalam. Oh dia bikin tendanya di pinggir kita ternyata, dan ya udah sih aman sih. Nah ini pas sampai malam tuh jujur gue ke distract karena mereka berisik. Mereka bawa speaker, gitu lagu yang gak mungkin lah anjir. Neos di gunung, gila parah anjir. Oh jangan, itu nanti GNCT. Bahaya tuh bro. Ikutan gitu. Jangan bro. Nah, dan malah sampai malam tuh kayak tidur kebangun gitu, distract gitu loh bro. Ya kebangun, tidur kebangun, dan sampai paginya gue dibangunin sih sama saudara gue. Brad, kabutnya udah turun katanya. Emang bener pas dilihat, wah gila viewsnya keren banget sih. Jadi views kanan tuh itu views kota bro, views lihat kota gitu. Iya. Dan kiri itu bener-bener alam, itu gunung, apapun gunung, danau semua di situ ada loh. Di kiri, views kiri tuh wah keren banget. Kurang sebenarnya asik sih. Nah ini pas pulangnya agak horor juga nih. Jadi begitu udah kita foto-foto jam berapa ya, jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 kita tuh untuk bongkar tenda. Udah bongkar tenda, kita pamit ke yang sebelah dan kita pulang. Nah di sini nih gue horornya, gue ditinggalin bro sama si saudara gue, sama si Farik. Dia jalannya katanya ya emang harus turun cepet gitu, maksudnya jangan dilama-lama gini kan, harus lari aja kalau turun biar nggak kesakit ya. Tapi dah kan gue jalan licin, takut juga kan ya. Oh ya pastilah. Soalnya kan kanan kiri tuh jurang gitu loh, takut ini. Gue sebenarnya nggak berpikiran yang aneh-aneh ya, kayak gue mikirin di atas tuh, kayak mikirin ini gue takut hilang, kayak orang-orang yang di gunung tuh yang tiba-tiba yang, gue nggak pikiran situ sih karena takut aja gitu. Iya sendiri. Tapi kadang-kadang ya kepikiran, tapi coba udah jangan gitu loh, takut kejadian gitu. Dan gue tuh tinggalin dari pos 4 sampai pos 1 tuh, karena kan kita ada rencana ke Curug dulu, mau ke Curug dulu. Di situ ada Curug juga. Nah dan dari pos 4, jadi dia tuh nunggu tiap pos. Jadi kalau gue ketinggalan, dia nunggu di pos 3, dia nunggu di pos 2. Nah dari pos 4 tuh horornya tuh gue kayak ngerasa wajar kali sih ya, kayak diikutin itu, kayak diliatin itu tuh wajar sih ya. Ya pastilah. Di pos 4 tuh kayak gitu tuh, kayak anjir gue sendirian jalan-jalan nurun gunung sendirian gitu, kayak itu waktu jam berapa? Itu masih pagi. Oh masih pagi. Tapi suasana horornya gila banget sumpah, kayak nggak ada yang datang dari itu gitu. Nggak ada. Ada nggak sih ya? Oh nggak ada bro.
atau fokus pulang aja gitu? Fokus pulang gimana maksudnya? Ya pokoknya pengen pulang nggak ngelihat Kanan kiri kanan kiri enggak gitu. enggak gua malas melihat belakang kanan kiri, udah fokus jalan pulang aja Fokus mau. jalan berarti. Gua jalan sumpah gua malas. Nah, di pos 4 sampai pos 3 tuh aman, Bro. Udah ya biasalah, kayak diliatin, kayak diawasin gitu mah udah wajar ya, mungkin gua rasanya. Wah, udah wajar. Nah, di pos 3 tuh ketemu lagi Fari. Istirahat bentar, kita minum-minum dan udah gitu turun lagi kita. Dia seperti biasa duluan ninggalin gua. Nah, di sini gua di setengah perjalanan tuh kayak ada, pas ada jalanan gimana, jalannya tuh langsung mudun gitu loh. Iya. Nah, di situ gua kayak lihat depan mata gua tuh kayak ada orang hitam, ya tinggi sih, kayak postur biasa lah, kayak postur orang normal gitu, nggak tinggi banget. Nah, di situ kayak depan gua langsung set ke arah hutan gitu loh. Dia tuh nggak terbang sih, kayak ngilang gitu loh ke arah hutan gitu. Langsung hilang gitu. Enggak langsung hilang, jadi kayak gimana ya jelasinnya? Gitu ya. Kayak ke kanan kan, gue tuh ke bawah. Arah kanan tuh udah hutan jurang gitu loh. Nah, itu ke kanan gitu loh. Kayak gitu. Gue langsung baca doa. Takut kenapa-napa ya. Soalnya gue ditinggalin si saudara gue, si Pak Arik. Baca doa biasa aman. Gue bilang punten, assalamualaikum, punten gitu aja sepanjang jalan, karena gue takut juga. Sebenarnya gue berusaha untuk nggak bikin mereka tuh berani nakut-nakutin gue, ngerti gak sih? Jadi kalau gue semakin takut ya gue pasti digangguin tuh ya. Gue berusaha aman-aman aja lah. Itu ya udah kali perasaan doang gitu kan, takut gimana pasti, gitu. Perasaan doang. Udah lanjut aja sampai mau ke pos 2. Di situ gue sering banget lihat penampakan hitam, serius. Atau gak lagi capek itu? Ya capek pastilah ya. Menurun gunung bro. Ya mungkin ya logikanya gitu, lagi halusinasi ya, capek gitu. Capek sih pasti capek, soalnya gue kan lama juga turunnya, karena air minum gak terbatas sih sebenarnya, cuman ngirit lah takutnya habis gitu kan. Di situ kayak banyak ngelihat bayangan-bayangan hitam, kayak diawasin gitu loh. Gue cuma males lihat ke belakang karena udah nggak mau lah gitu, takut gimana gitu, pikiran tuh udah kemana-mana gitu. Nah, begitu sampai ke pos 2, biasa Farik nungguin dan gue istirahat sama dia. Nah, waktu pos 1 tuh dia tuh tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena dia ke distract, ada suara gimana ya, kayak bambu diseret tuh gitu tuh. Tapi bukan di jalur pendakian, dia lihat itu di hutan ya. Jadi kan kita tuh di atas, nah di bawah tuh kan jurang tuh, bukan jurang sih, kayak ke bawah gitu. Tadi bawahnya itu tuh, itu kan bukan jalur pendakian loh, dan bukan jalur buat orang-orang nyari rumput, nyari kayu, nyari bambu, bukan. Karena ya gue tahu itu hutan, ya nggak tahu juga sih kalau ada warga di situ. Tapi dia tuh berhenti, katanya Brad tunggu dulu katanya. Ada suara apa? Pas gue perhatiin, oh iya, gue mikirnya bukan ke hantu ya. Gue takutnya itu macan. Iya, harimau. Gitulah. Soalnya karena katanya di situ masih ada macan kumbang katanya. Dan bener pas kita lihat ada bambu diseret. Ada serius. Gue sama saudara gue lihat ke bawah ada bambu diseret. Tapi feeling gue sih itu orang, karena lain gitu, binatang kalau nggak monyet atau apa gitu nyeret bambu gitu loh. Dan akhirnya biar jaga-jaga, saudara gue ngeluarin pisau, takutnya kan ada apa gitu, bisa perlawanan. Dan udah kejadian itu pun saudara gue masih tetap ninggalin gue, goblok. harusnya kan bareng gitu ya kan, takut ada apa-apa gitu kan. Gimana kalau amit-amitnya gue diterkam di belakang, anjir. Saudara gue ngampleng aja di depan dengan santainya jalan-jalan ke curug. Di situ tuh ya udah sampai pos 2 deh. Pos 2 tuh kita ada jalan cabang. Jalan ke curug sama jalan ke pulang, jalan ke base camp. Ya kita kan mau janji ke curug dulu, kita ke curug akhirnya. Dan pas ke curug itu wah nuansanya kayak gimana ya, kayak di
tebing-tebing tinggi, terus pohon-pohon rindang gitu. Wah, gila sih, kayak Jurassic Park, tau gak sih? Oh, iya, Takut iya. ada dinosaurus lah, takut ada apa. Kayak di film ini loh, Anaconda gitu loh. Nuansa Iya, itu, iya, wah iya. ngeri sih. Dan jalan-jalan ke sana juga. Nah di sini di Curug tuh yang seremnya tuh, di tebing-tebing tuh kan banyak pohon-pohon. Nah di situ kayak ada terbang udah ngerasa gitu terus. Puncak serem, Curug serem gitu. Curug, katanya Curug lebih serem. Soalnya kan tempat-tempat biasa katanya sih dipakai buat apa gitu kan, Curug-curug tuh kan Iya. biasanya. Nggak tahu. Nah, di situ di Curug tuh jalannya berapa meter? Pokoknya jauh juga sih. Situ viewsnya oke sih, cuman sepi banget gitu. Sama Kayak sepi sepi, nggak ada pengunjung banget di situ, sumpah. hari kerja. Iya, Gimana lagi? kayak anjir, apa sih anjir di sini? Diperhatiin gitu, kayak diperhatiin. Pokoknya campur aduk sih. Gue udah capek banget sumpah. Kayak udah pengen pulang aja di situ tuh. Udah capek banget pengen pulang. Soalnya fisik gue kayaknya nggak siap deh terlalu maksain. Soalnya kan gue seminggu kemarin geder latihan band. Konser udah beres konser langsung muncak gitu loh. Iya, iyalah, Ini pasti gila capek. banget. Di situ tuh di Curug tuh ada jalur yang ditutup gimana ya, kayak terowongan gitu. Tapi terowongannya tuh bukan terowongan kayak batu-batu, terowongan pohon-pohon gitu loh. Tanaman-tanaman gitu. Iya, iya. Ranting-ranting gitu. Nah, kita tuh masuk ke situ. Udah di situ vibes-nya tuh jujur sih serem banget. Serem lagi. Serem karena di kanan kiri itu kan deket mepet banget tuh sama kita tuh. Kayak terowongan gimana lah. Kayak ada yang ngikutin loh ke jalan gitu. Jalan di kanan kita anjir diikutin. Dan ya gobloknya lagi ditinggalin, biasalah dia jalan di depan. Nggak ngasih tahu gitu, tunggu untuk nyantai. Enggak, gue nggak berani bilang. Bareng aja kayak karena gimana ya? Takut dia juga ngerti, ke distract juga dia itu takut. Wah ini nggak beres nih, ada yang Kayak nggak beres. nyantai aja gitu. Gue juga sebenarnya takut sih, kayak di belakang tuh takut kenapa gitu, takut. Intinya mah gue paling takut tuh di tersesatkan, ngerti gak sih? Jadi, ya itu kalau kita keluar jalur tiba-tiba kan kita nggak sadar gitu loh. Tiba-tiba kita di mana? Amit-amit ya. Nah, takut itu gitu bro. Dan sampai ke jalur sana udah sih. Kira-kira serem atau seru? Lebih banyak serunya sih. Serunya tuh menantang banget gitu, jalur treknya tuh wah gila sih. Gak ada gitu trek landai itu nggak ada, nanjak terus pokoknya. Seremnya sih itu, yang paling serem tuh menurut gua yang suara cewek yang di tenda pas gitu, sama yang gua lihat yang itu kedengeran dua-duanya. Enggak, gue kan lagi tidur bro. Kata si Parik. Tapi tahu seremnya dari mana gitu? Tahu seremnya si dari Parik kayak panik gitu loh. Si Parik yang denger kayak ber suara mana, diam dulu, emang nggak ada. Pas dia cek keluar nggak ada, emang nggak ada orang. Itu serem sih, kayak panik gitu loh. Ya, ikut panik ini. Ikut panik. Sama yang hitam itu, yang tiba-tiba ke kanan tuh. Nah itu. Tapi nggak depanan banget sih, dilihatnya tuh kayak di ujung mata gitu loh sih, kayak ujung pandangan. Gue lagi lihat ke kiri, di kanan mata gitu tuh. Kelihatannya tuh tiba-tiba set hilang. Oh. Ya udah, ini apa ya mungkin, atau pikiran lagi kemana gitu, takut kan gitu bro ceritanya bro. Cukup menarik ya, harus coba sih anak-anak nanti camp hiking gitu. Kita coba nanti ya. Iya kita coba nanti guys. Kayaknya seru kalau kita sambil buat konten di sana. Wah seru tuh, harus kita nanti bikin konten vlog lagi ya. Tapi gue foto-foto di sana nggak dapet penampakan. Gue berharapnya sih dapat penampakan ya guys ya. Iya lah. Lalu-lalu gitu. Ya. Iya kayak lalu-lalu asik betulnya. Gitu guys. Gitu. Cerita di Gunung Burangrang. Selebihnya asik sih pemandangannya tuh, viewsnya keren banget serius. Ya kalau ada niatan mau ngecamp atau muncak, Burangrang bagus. Ya, bagus, harganya juga murah sih. Cocok. Motor tuh parkir berapa? 10.000 kalau nggak salah. 10.000 per orang, itu 15.000 jadi 40.000 totalnya. Berdua ya. Berdua.
dan Siap. alat-alat camp juga bisa disewa ya masing-masing lah itu malah. Asik, nanti kita jadwalin aja sama anak-anak The Signature. Siap. Camping ya guys ya, tapi jangan di Burangrang. Biar ada tantangan baru. Yang lain lagi yang lah. lain aja. Ke Manglayang yang dekat-dekat. Manglayang. Oh iya, Manglayang. Boleh tuh. Oke. Cukup aja untuk udah beres aja, ceritanya, ya, udah beres dari Burangrang Maun. Ya, Burangrang Maun ya. Ya gitu deh. Gitu dari saya dan Fikri bin Laden. Ya, terima kasih udah mendengarkan kita. Ya, kalau mau ikutin aja, ini baru-baru juga ya. Ya, baru-baru bikin di Spotify ya khususnya. Spotify, ini di Spotify kita baru nyoba-nyoba juga. Selebihnya tuh ada di YouTube Ki. Ya, banyaknya di YouTube. Ada sama The Signature Channel, search aja, atau kalau misalkan nggak keluar channelnya tuh searchnya The Signature Podcast. Nah, itu pasti keluar tuh muka kita. Anjay. Subscribe, like, comment, pokoknya share juga ke teman-teman kalian. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk Fikri ya. Iya, sama-sama bro. Nanti lah kita ceritain lagi pengalaman horor di gunung. Emang kurang begitu horor sih di Burangrang, cuman asik sih viewsnya, recommended lah buat muncak-muncak. Komen ya. Recommend banget, serius. Ya. Terima kasih dan Signature My Pride. Alright.